Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Preparasi bentonit alam menjadi nanopartikel sebagai filler pada termoplastik HDPE. Kelompok kami beranggotakan yang pertama saya, Adinda Dwi Berliana, dengan nomor NIM 2003033 dari kelas TPKPB. Yang kedua, Hasna Latifah dengan nomor NIM 2003090 dari kelas TPKPC. Yang ketiga ada Rika Purnami dengan nomor NIM 2003007 dari kelas TPKPA. Yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu yang pertama magnetic stirrer, yang kedua ball mill dengan spesifikasi PM200, yang ketiga ada SEM dengan spesifikasi model Zeiss, yang keempat ada XRD dengan spesifikasi 6100 Shimadzu, yang kelima ada PSA dengan spesifikasi Delsa Nano Series Zeta Potensial, yang keenam ada internal mixer dengan spesifikasi Laboplastomil model 30R150 volume chamber 60 cc. Yang ketujuh ada hydraulic hot press dan cold press dengan spesifikasi 37 ton Geno Japan. Yang ke-8 ada pemotong dumbbell. Yang ke-9 ada mesin uji tarik Stograph R1 dengan spesifikasi merek Toyoisaki Jepang. Sedangkan bahan yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yaitu yang pertama bentonit alam dari Provinsi Sumatera Utara, yang kedua ada setil trimethyl ammonium bromide atau CTAB merek nomor 57-09-0, yang ketiga ada Aquades, yang keempat ada AgNO3, yang kelima ada HDPE yang diproduksi PT Titan Petrokimia Nusantara, yang keenam ada PEGMA Sigma Aldrich nomor 19006-26-2. Metode yang digunakan dalam jurnal penelitian ini yang pertama yaitu proses pengolahan bentonit alam dengan surfaktan CTAB. Yang pertama, bentonit dengan ukuran 200 mesh dan 0,2 mol 21,88 CTAB itu dilarutkan dalam air yang sebanyak 300 ml. Selanjutnya dilakukan pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian dihasilkan larutan A. Kemudian bentonit 50 gram dengan 1000 ml air dilakukan pemanasan dan pengadukan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian dihasilkan larutan B. Selanjutnya larutan A dan larutan B dicampurkan dan ditambahkan dengan Aquades sebanyak 1500 ml, lalu dilakukan pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya dilakukan penyaringan, kemudian ditambahkan dengan 2 gram AgNO3 dan Aquades 100 ml. Selanjutnya dilakukan penyaringan, lalu dilakukan pemanasan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 hari, kemudian dilakukan proses ball mill selama 2 jam. Langkah selanjutnya yaitu proses pemurnian dan pembuatan nanopartikel bentonit alam. Yang pertama, bongkahan bentonit alam itu dilakukan penghancuran dan penggerusan. Kemudian dilakukan pemurnian. Selanjutnya dilakukan pengadukan selama 2 jam, lalu dilakukan penyaringan. Setelah itu pencucian pH sampai netral, pengeringan, kalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam, dan planetary ball mill selama 10 jam. Metode pembuatan nanokomposit bentonit alam, bahan sesuai tabel, pencampuran suhu 150 derajat Celcius dan kelajuan rotor 60 rpm selama 10 menit dan jadi nanokomposit. Pembahasan. Bentonit adalah sejenis batuan yang di dalamnya banyak mengandung mineral monorhyolite yang sifatnya khas yaitu dapat mengembang dalam air, interkalasi dan bersifat penukar ion, menjadikan bahan ini menarik digunakan menjadi katalis organoklay nano dan nanokomposit polimer.
Sampai saat ini penggunaan bentonit belum optimal. Manfaatnya khususnya di bidang teknologi dalam merekayasa suatu material komposit. Salah satunya aplikasi bentonit yang saat ini banyak dikaji oleh institusi penelitian nasional maupun internasional adalah pemanfaatannya sebagai pengisi atau filler yang berukuran nano, yang lebih dikenal dengan nanofiller. Nanofiller dapat diaplikasikan pada polimer untuk menghasilkan material nanokomposit dengan peningkatan beberapa sifat dasar polimer seperti sifat ketahanan termal, sifat mekanis, ketahanan terhadap bahan kimia, dan sifat bakar flammability. Beberapa hasil penelitian menyimpulkan kompatibilitas sifat suatu bahan pengisi dengan matriks polimer dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran partikel suatu bahan pengisi, di mana ukuran partikel suatu bahan pengisi yang kecil dapat meningkatkan derajat penguatan polimer dibandingkan dengan ukuran yang lebih besar. Demikian juga semakin kecil ukuran partikel, semakin tinggi ikatan antara bahan pengisi dengan matriks polimer. Jumlah luas permukaan dapat ditingkatkan dengan adanya permukaan yang berpori pada permukaan bahan pengisi. Demikian juga halnya dengan penambahan nanojeloid alam meningkatkan sifat mekanik nanokomposit. Dengan penambahan nanokomposit partikel pada bahan termoplastik dapat meningkatkan sifat mekanik nano dan thermal komposit. Demikian juga halnya dengan penambahan filler nanobentonit pada HDPE, nano CaCO3 dengan HDPE, nanokarbon dengan HDPE. Dalam penelitian ini akan dilakukan modifikasi bentonit clay menjadi material organoclay dengan proses sintesis dengan surfaktan CTAB dan proses bell mill selama 10 jam untuk mendapatkan partikel bentonit menjadi ukuran nano. Bentonit dalam ukuran nanopartikel digunakan sebagai bahan pengisi pada matriks polimer termoplastik HDPE nanokomposit yang dihasilkan dikarakterisasi sifat mekanik, morfologi, dan pola difraksinya. Hasil analisis XRD bentonit menunjukkan fasa yang muncul pada sampel bentonit diduga adalah fasa cristobalite, fasa annite, fasa analclimb, fasa Carnegie, dan fasa lizardite. Merupakan jenis mineral aluminium silikat dan tergolong jenis Wyoming, dan mineral-mineral yang ada di dalam bentonit terdiri dari mineral cristobalite dari grup quartz, mineral annite dari grup mica, mineral analcime dari grup feldspar, dan mineral Carnegie dari grup feldspathoid. Dan kandungan terbesar dari sampel bentonit ini adalah fasa mineral Carnegite dari grup feldspathoid. Dan kandungan terbesar dari sampel bentonit ini adalah fasa mineral cristobalite. Sekitar 68% pada gambar 1A dan B menunjukkan hasil pengukuran diameter partikel bentonit menggunakan Particle Size Analyzer atau PSA. Berdasarkan hasil pengukuran diameter partikel dengan menggunakan Particle Size Analyzer, diperoleh bahwa besarnya ukuran diameter rata-rata dari sampel bentonit adalah 75 nm dengan proses bell mill adalah 97,5 nm, sedangkan distribusi ukuran partikel dari ukuran yang paling kecil hingga terbesar adalah 74 hingga 117 nm. Dan ukuran kristalit sampel dihitung berdasarkan analisis metode Scherer dari pola difraksi sinar X. Dengan BR adalah lebar, setengah puncak, full width at half maksimum, FWHM dalam radian K sama dengan konstanta Scherer 0,9 lambda panjang gelombang sinar X 1,5406A, dan D sama dengan diameter crystallite NM. Data puncak-puncak difraksi Bragg dari pola difraksi sinar X diperoleh ukuran partikel. Ukuran crystallite rata-rata diperoleh bahwa diameter ukuran crystallite sampel bentonit sebesar 41,31 nm. Berikut merupakan tabel sifat mekanik campuran HDPE dengan nanobentonit dengan proses bell mill selama 10 jam. Dan ada tabel sifat mekanik campuran HDPE dengan nanobentonit dengan sintesis CTAB. Dari data,
Sifat mekanik pada kekuatan tarik terjadi peningkatan pada campuran HDPE dengan nanobentonit 2% sampai 6% dan terjadi penurunan kekuatan tarik maksimum pada nanobentonit alam 8 sampai 10%. Hal ini disebabkan karena pada komposisi tertentu terjadi penggumpalan bentonit alam sehingga mengurangi kekuatan tarik. Sedangkan untuk tegangan yield relatif sama dengan penambahan bentonit alam, demikian juga halnya dengan perpanjangan putus dan modulus Young. Terjadi penurunan dengan bertambahnya nanobentonit alam. Ukuran partikel bahan pengisi yang kecil meningkatkan derajat penguatan polimer berbanding dengan ukuran partikel yang besar. Lapisan silikat yang ada pada bentonit yang tersebar secara individu memiliki luas kontak permukaan yang besar, sehingga dapat berikatan kuat dengan matriks HDPE dan compatibilizer PEG-MA yang selanjutnya memberikan efek pada peningkatan kekuatan tarik. Penggabungan nanobentonit alam lebih dari 8% justru sebaliknya memberikan efek negatif, yakni menurunkan kekuatan tarik akan tetapi lebih besar. Jika tanpa bahan pengisi nanopartikel bentonit, hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadinya penurunan derajat penyebaran eksfoliasi dari lapisan silikat bentonit alam pada nanokomposit dengan kandungan nanopartikel bentonit alam yang tinggi lebih dari 6% Wt. Selain itu, adanya aglomerasi atau penggumpalan nanopartikel bentonit alam seperti terlihat pada foto SEM juga menyebabkan penurunan kekuatan tarik. Aglomerasi bentonit alam dipercaya menjadi tempat konsentrasi tegangan dan menjadi awal terjadinya retak sehingga kekuatan akan turun. Hal yang sama dari penelitian, penggabungan clay lebih dari 4 PHR justru sebaliknya memberikan efek negatif, yakni menurunkan kekuatan tarik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terjadinya penurunan derajat penyebaran eksfoliasi dari sifat silikat clay pada nanokomposit. Hasil penelitian Tesser 2006, penambahan bahan compatibilizer akan membentuk reaksi esterifikasi atau melaporkan dengan ikatan hidrogen pada antarmuka grup hidroksil yang ada pada partikel pengisi alami di satu sisi dan grup karboksilat pada compatibilizer yang berdifusi ke dalam matriks polimer di sisi yang lain. Baik, selanjutnya terdapat dua gambar grafik yang sudah tertera. Gambar 2 merupakan grafik hubungan kekuatan tarik terhadap komposisi nanobentonit, dan gambar ketiga merupakan grafik hubungan tegangan Yali terhadap komposisi nano. Dari gambar 2 didapat kekuatan tarik untuk nanopartikel bentonit alam hasil pemurnian terbesar diperoleh pada komposisi campuran 2% Wt, yakni 25,377 MPa dan 4% Wt sebesar 23,29 MPa. Sedangkan untuk tanpa menggunakan nanopartikel bentonit alam diperoleh kekuatan tarik sebesar 22,62 MPa. Secara umum, besar kekuatan tarik lebih baik menggunakan campuran nanopartikel bentonit alam yang dilakukan dengan proses kalsinasi. Hal ini kemungkinan disebabkan karena lapisan silikat pada bentonit alam yang berukuran nanometer dapat tersebar secara acak dan merata yang memberikan struktur eksfoliasi pada nanokomposit. Lapisan silikat yang ada pada bentonit yang tersebar secara individu memiliki luas kontak permukaan yang besar sehingga dapat berikatan kuat dengan matriks HDPE dan compatibilizer PEG-MA yang selanjutnya memberikan efek pada peningkatan kekuatan tarik. Hasil penelitian melaporkan dengan penambahan bahan compatibilizer akan membentuk reaksi eksterfikasi atau ikatan hidrogen pada antarmuka grup hidroksil yang ada pada partikel. Sedangkan tanpa menggunakan nanopartikel bentonit alam diperoleh kekuatan tarik sebesar 22,6 MPa. Secara umum, besar kekuatan tarik lebih baik menggunakan campuran nanopartikel bentonit alam yang dilakukan dengan proses kalsinasi. Hasil penelitian menurut Serki 2006 melaporkan dengan penambahan bahan compatibilizer akan membentuk reaksi esterifikasi atau ikatan hidrogen pada antarmuka grup hidroksil yang ada pada partikel pengisi alami di satu sisi dan grup karbosilat pada compatibilizer yang berdifusi ke dalam matriks polimer di sisi yang lain. Gambar 6 dan 7 memperlihatkan hasil analisis XRD
pada difraksi mengikuti pola difraksi HDPE, namun dengan penambahan nanobentonit alam terjadi interkalasi bentonit dengan termoplastik HDPE. Bisa kita lihat pada gambar 4 terdapat A merupakan morfologi, B bentonit CTAB, C nanobentonit 2%, D nanobentonit 4%, dan E nanobentonit 6%. Selanjutnya pada gambar 5 terdapat morfologi nanokomposit bentonit hasil proses ball mill. 4%, 6%, 8%, 10% bentonit hasil proses ball mill. Pada gambar 6 dan 7 merupakan pola difraksi campuran yang berbeda, di mana gambar 6 merupakan pola difraksi campuran HDPE, PEGMA, nanobentonit sintesis dengan CTAB. Dan gambar 7 merupakan pola difraksi campuran HDPE, PEGMA, nanobentonit proses ball mill. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bentonit alam dengan rata-rata ukuran 75 nm untuk sintesis dengan CTAB dalam proses ball mill selama 10 jam sebesar 97,5 nm atau hasil dari PSA. Dengan 41,3 nm, analisis XRD dengan jenis mineral bentonit adalah SiO3 basa anite. Hasil SEM terlihat terjadinya penggumpalan partikel bentonit dari hasil analisis XRD pola difraksi mengikuti HDPE. Dengan penambahan nanobentonit alam terjadi interaksi bentonit dengan termoplastik HDPE. Hasil analisis sifat mekanis menunjukkan peningkatan kekuatan tarik 2-6% dan kekuatan tarik terbesar pada 2% dengan berat yakni 31,1 MPa, sedangkan HDPE murni 22,6 MPa. Dan penambahan bentonit alam 8-10% terjadi penurunan kekuatan tarik sesuai dengan hasil analisis SEM, terjadi aglomerasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.